Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Judul renungan kita hari ini, gabungan keadilan dan kemurahan. Ayat renungan kita hari ini terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, ayat 3 dan ayat 4. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Mari kita dengarkan keterangannya. Jadi demikianlah mereka yang mempelajari pelajaran ini menemukan bukti yang tidak bisa dibantah mengenai adanya tempat kudus di surga. Musa membangun tempat kudus di dunia ini menurut pola yang ditunjukkan kepadanya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pola itulah tempat kudus yang sebenarnya, yaitu yang di surga. Dan Rasul Yohanes menyaksikan bahwa ia melihatnya di surga. Di dalam bait suci surga, tempat tinggal Allah, tahtanya didirikan dalam kebenaran dan keadilan. Di bilik yang maha suci, ia melihat hukumnya sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia diuji. Tabut tempat menyimpan loh-loh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Gabungan inilah yang memenuhi semua surga dengan kekaguman dan rasa hormat. Kerub di tempat kudus duniawi yang memandang dengan rasa hormat ke tutup pendamaian itu melambangkan perhatian seluruh surga mengenai pekerjaan penebusan manusia. Inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat, bahwa Allah dapat berlaku adil sementara ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbarui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh, bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan dan memakaikan kepada mereka jubah kebenarannya sendiri untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan Dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya, takhta Bapaknya. Di sebelah kanannya akan ada imam. Ia akan menjadi imam di tahtanya, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Zakaria 6 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Oleh pengorbanan dan pengantaraannya, Kristus adalah fondasi dan pembangun gereja Allah. Rasul Paulus menunjuk kepadanya sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, katanya, turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 20-22. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 434 dan 435. Doa kita hari ini, Tuhan,
Terima kasih karena lewat Engkau, Yesus yang kami kasihi, keadilan dan kemurahan disatukan. Melalui bayangan bagaimana terjadi di dalam bait suci, di bilik yang Maha Kudus, di mana terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Engkau menyaksikan betapa anugerah begitu besar bagi umat manusia. Tolong kami hari ini agar kami terus mengerti betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar itu. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.